Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Mubarok Ahmadi pada materi Basic Networking. Materi yang ada di kelas 10 jurusan TKJ SMK Dharma Plus. Kali ini saya akan mengulas terkait dengan pengantar jaringan LAN. Saya akan memperkenalkan jaringan LAN itu seperti apa, pendefinisiannya jaringan LAN, kenapa sih harus menggunakan LAN, keuntungan dan kerugian dalam menggunakan LAN, apa saja yang ada di dalam jaringan LAN. Baik, jaringan LAN itu merupakan kependekan dari Local Area Network, yang merupakan suatu jaringan di mana perangkat keras dan perangkat lunak bisa saling berkomunikasi dalam daerah yang terbatas. Jadi di dalam jaringan LAN ini antar perangkat itu, karena memang LAN itu adalah lokal, maka antar perangkat secara jaraknya jaringan LAN ini tidak terlalu jauh. Yang namanya jaringan, maka semua perangkat yang terhubung, baik itu perangkat lunak maupun perangkat keras, ini diharapkan bisa berkomunikasi. Tujuan utama di dalam membangun sebuah jaringan adalah untuk berbagi resource atau berbagi sumber. Itu tujuan kenapa sih jaringan itu diperlukan. Kenapa sih jaringan komputer itu diperlukan? Karena satu alasannya yakni untuk berbagi resource yang ada di dalam jaringan. Ketika sumber daya yang ada di dalam komputer itu bisa berbagi antar komputer satu dengan komputer yang lain, maka proses pemanfaatan dari sumber daya tersebut ini akan lebih efektif. Satu contoh misalkan, saya mempunyai file. File ini bisa diakses, kemudian dari file tersebut saya ingin mengakses dengan perangkat yang berbeda. Katakanlah saya mempunyai satu file, kemudian saya mempunyai 2 atau 3 laptop. Satu file tersebut, misalkan di filenya berada di laptop A. Ada laptop A, ada laptop B, dan ada laptop C. Kemudian, file yang ada di laptop A ini, ketika saya ingin mengaksesnya melalui laptop B, maka saya memerlukan yang namanya flash disk atau media penyimpanan yang lain untuk memindah file tersebut. Dan ini ketika kita lalui melalui sebuah jaringan komputer, maka satu file tersebut saya bisa mengaksesnya melalui komputer B atau komputer C. Jadi dari ketiga ini, satu file tersebut bisa saya akses dengan menggunakan 3 laptop ketika 3 laptop tersebut atau 3 komputer tersebut ini terhubung dengan jaringan. Contoh lagi misalkan printer. Dari 3 laptop tersebut ada satu printer. Jika tanpa dilalui melalui jaringan, maka ketika saya mengeprint, maka saya harus pindah ke komputer yang komputer tersebut itu terhubung dengan printer. Lain halnya ketika komputer-komputer tersebut ini terhubung kepada sebuah jaringan, kemudian printernya itu dibagikan di dalam jaringan tersebut, sehingga dari komputer manapun kita bisa melakukan print out. Kita bisa melakukan print dengan komputer yang terhubung di dalam jaringan. Kemudian jangkauan, nah itu merupakan sebuah keuntungan atau sebuah istilahnya sebagai pengantar untuk memahami dari suatu jaringan. Kemudian yang dinamakan dengan LAN, karena memang dari segi
namanya local area network, tentu LAN ini memiliki jangkauan atau memiliki ruang secara geografisnya ini tidak terlalu jauh. Di sini misalnya hanya dapat menjangkau dalam satu gedung saja. Jadi jaringan LAN ini secara jangkauannya dia tidak terlalu jauh atau sebatas pada sebuah jangkauan lokal. Jangkauan lokal itu misalkan dalam satu gedung, dalam satu lantai, dalam satu ruangan, dalam satu lingkungan yang lingkungan tersebut itu jaraknya tidak terlalu jauh. Katakanlah 1 kilo gitu. Maka jaringan LAN ini sangat efektif, sangat identik sekali dengan medianya yang disebut sebagai media kabel. Kenapa kok identik dengan media kabel? Ya karena jaraknya tidak terlalu jauh. Level-level di dalam jaringan ini akhirnya nanti akan bertahap. Ada namanya jaringan LAN, kemudian ke atasnya lagi yang ketika jangkauannya itu sudah semakin jauh maka itu disebut sebagai MAN, atasnya lagi disebut sebagai WAN dan seterusnya, bahkan sampai pada jaringan internet. Oke, selanjutnya adalah komponen dan prinsip kerja LAN. Jadi ini saya membagi ada 2, yakni yang disebut sebagai node dan yang kedua adalah disebut sebagai link atau sebagai jalur transmisi data. Node adalah titik yang dapat menghasilkan input data atau menerima data tersebut atau kedua-duanya, yakni menerima atau menghasilkan input. Node di dalam jaringan itu berupa komputer yang saling terhubung. Jadi ibaratnya node itu adalah titiknya, titik yang berfungsi, titik yang berupa komputer yang ada di dalam jaringan komputer itu. Kemudian yang kedua adalah link. Link merupakan sebagai jalur transmisi data atau informasi antar node. Jadi link ini secara definisinya dia sebagai penghubungnya atau sebagai jalur transmisi data atau informasi di antar node itu, di antar titik-titik yang ada di dalam jaringan komputer. Nah, link ini berupa sebuah hubungan, berupa hubungan antara node yang satu dengan node yang lain dalam sebuah jaringan. Jadi ibaratnya sebagai penghubungnya, atau biasanya orang kalau membuat jaringan itu dibuatlah sebuah titik-titiknya terlebih dahulu. Misalkan di dalam satu lokal gitu, kemudian lokalnya itu digambar, lebarnya berapa, kira-kira lebarnya berapa, kemudian panjangnya berapa, kemudian nanti titik-titik di dalam lokal itu digambar. Titik yang bagian depan itu di ada berapa, titik yang bagian belakang itu ada berapa, kemudian penghubungnya atau sebagai linknya itu bagaimana jalur kabelnya itu nanti akan dilewatkan. Jadi memang dua ini sangat penting sekali di dalam membuat yang namanya jaringan. Secara topologinya atau secara perancangan dalam membuat jaringan komputer itu. Kenapa ini diperlukan? Agar tujuannya yakni agar di dalam instalasi jaringan komputer itu tidak kebingungan, teknisi nanti tidak kebingungan. Ketika di dalam lokal gitu, misalkan titiknya sudah jelas, sketsanya sudah jelas, kemudian jalur kabelnya juga sudah jelas, maka teknisi tinggal memasangnya. Jadi ini sangat penting sekali di dalam membangun sebuah jaringan LAN. Nah,
Hal ini nanti akan kita pelajari lebih lengkapnya ketika kita mengulas terkait dengan topologi jaringan.